Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi hari-hari sampai dengan hari ke-15 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Tanpa terasa kita sudah masuk ke pertengahan Ramadan, dan tentunya ini menjadikan kita pasti terus semangat untuk berevaluasi sampai di pertengahan Ramadan ini, apakah kita sudah bisa menikmati seluruh ibadah kita. Salat sudah nikmat, puasanya semakin nikmat, ibadah Al-Qur'annya, ibadah sedekahnya semakin bisa terasa kekhusyuannya. Jika itu sudah bisa kita raih, jadi tanda pertama dari Allah Subhanahu wa taala akan keberhasilan puasa kita. Jika belum kita dapatkan, maka ini menjadi motivasi kepada kita untuk terus meningkatkan semangat kita guna mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih insya Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dan diberikan kesempatan ibadah sampai ke-15 Ramadan dengan menyelesaikan pembahasan tentang isu-isu yang berkembang seputar hari ini di pertengahan Ramadan. Untuk itu, dalam edisi Aku Suka yang saat ini, saya akan coba menyambungkan pembahasan yang lalu seputar isu dukhan, seputar isu benturan asteroid yang telah kita selesaikan. Sekarang kita akan tarik ke dalam frame besarnya, kerangka besar pemikirannya, yaitu tentang persoalan akhir zaman. Nah, bagaimana sesungguhnya hakikat tentang akhir zaman dalam persepsi Al-Quran dan isyarat-isyarat Nabi SAW, juga penjelasan tentang akhir zaman itu. Ini yang coba kita tuntaskan, ya, kupaskan secara singkat dan padat dalam waktu yang sangat terbatas saat ini. Baik, mari kita mulai buka dengan kalimatnya dulu, akhir zaman. Ya, pembahasan kita tentang esensi akhir zaman. Mohon izin kalau saya akan tuliskan juga dalam padanan katanya di bahasa Arab supaya lebih termaknai dengan komprehensif, lebih luas. Akhir zaman. Ya, akhiruz zaman, kita gunakan alif lam di sini. Ya, mim, alifnya kita naikkan dulu. Ya, ada dua penulisan, kita pilih yang ini dulu. Akhiruz zaman. Baik. Ya, kita akan coba awali dengan membahas pendekatan ya, filologisnya dulu, secara kebahasaan dulu, ya, untuk nanti menemukan rumusan akhir zaman dalam persepsi Al-Quran, ya, juga As-Sunnah, ya, keterangan Nabi SAW yang menjadikan itu sebagai jalan hidup atau pedoman kehidupan kita. Baik, kita ingin coba membiasakan setiap membahas sesuatu mulai dengan pokok judulnya dulu. Ini yang sangat penting. Dan pendekatan ini secara ilmiah diberikan isyarat oleh Al-Quran, dipertajam oleh hadis, dan dijadikan kebiasaan oleh para ulama kita dalam menganalisis sesuatu, menjelaskan informasinya kepada kita, bahkan menyusun itu semua dalam rangkaian-rangkaian buku yang menjadi referensi kehidupan dalam beraktivitas, baik muamalah, ya, interaksi sosial dengan makhluk, terlebih ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam setiap pembahasan kitab-kitab, baik klasik ataupun kontemporer, setiap para ulama kita memberikan sebuah topik, ya, judul tertentu, maka tidak akan langsung mengurai kepada isinya, namun menjelaskan dulu kandungan katanya. Ya, bahkan ulama-ulama kita memberikan pesan kepada kita bahwa setiap kajian yang akan kita lakukan terhadap sebuah kitab, ya,
bila dimungkinkan akan lebih baik tidak langsung memulai ke isinya. Anda ingin kaji misalnya Sahih Al-Bukhari, ya akan lebih bagus Anda buka dulu kenapa judulnya dibuat seperti ini. Ya, Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Itu kan judul panjangnya. Ya, jadi dipersingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Kenapa dinamakan demikian? Sehingga kita bisa mengetahui, oh gambaran isi kitabnya akan seperti ini. Kenapa disebut Bulughul Maram misalnya? Kenapa disebut Subulus Salam, ya? Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Semua punya makna, semua punya arti. Karena itu, sebelum kita membahas ya secara singkat, namun usahakan untuk tepat dan detail tentang persepsi akhir zaman, kita turunkan dulu pemaknaan kata ini, ya, baru kita akan menemukan persepsi mungkin yang lebih sempurna, lebih total dari apa yang akan kita uraikan. Baik, yang pertama tentang kata akhir. Ya. Akhir adalah batas atau ujung dari sesuatu. Ya, ujung dari sesuatu. Batas dari sebuah terhentinya aktivitas atau juga terkait dengan waktu tertentu dalam penunaian aktivitas yang dimaksudkan. Ya, kita lihat misalnya dalam kosakata Al-Quran yang kita temukan pada firman Allah Subhanahu wa taala, kita ambil salah satunya. Misal di surah Al-Baqarah, Quran surah ke-2 ya. Di ayat ke-177 ya. Paling kanan sebelah atas. Baik, kita temukan di sini firman Allah Subhanahu wa taala di halaman ke-27. Ya, di mushaf standar posisi paling kanan sebelah atas di baris yang kedua. Ya. Baris pertamanya kita temukan kalimat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Baris kedua ya walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Kita temukan kalimat akhirnya. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ya. Hari akhir. Jadi ini hari-hari yang kita lalui, setiap harinya disebut dengan yaum. Baik, jamaknya disebut dengan ayyam. Ada firman Allah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Al-ayyam begini sifatnya. Pakai tasdid ya, bukan ayam. Ya, ayam berkokok, ini ayyam. Baik ya, jamak dari kata yaum. Yaum ayyam. Ini hari-harinya. Nah, ini yang kita lalui dari mulai hari yang pertama Al-Ahad ya, ada alif lamnya Al-Ahad. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Ahad. Kemudian yang kedua Al-Itsnain ya, Al-Itsnain. Al-Itsnain itu dari bahasa Arab ya, Itsnain. Itsnain ini dua, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Ah, kan mungkin ada yang baru tahu ya. Kemudian Ats-Tsulatsa. Ats-Tsulatsa, nah ini dari kata salasah, tiga, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Selasa ya. Nah ini kan Senin, Selasa. Kemudian ada Al-Arbi'a, Al-Arbi'a ya, hari yang keempat dari kata Arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Rabu ya. Kemudian Al-Khamis, Al-Khamis, Al-Khamis dari kata Khamsah ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kamis, hari Kamis. Kemudian Al-Jumu'ah ya, ini sudah kita serap juga ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Jumat. Dan As-Sabt ya, As-Sabt, As-Sabtu, Sabt ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Sabtu. Ini hari-hari yang kita lalui selama sepekan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sepekan ada 7 hari. Terus kita lalui sampai kehidupan ini berakhir. Ketika berhenti waktu itu dan berhenti pula aktivitas kita itu, maka berakhirlah semua hari ini. Ya. Di mana berakhirnya? Wallahu a'lam. Nanti kita akan lihat dalam turunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari apa? Ya,
waktunya kapan, seperti apa. Namun yang ingin saya sampaikan, ketika perjalanan hari ini berakhir, maka itu yang disebut dengan al-yaumul akhir, berhentinya semua hari. Selesai, sudah purna, habis. Kita sudah nggak bisa beraktivitas, ya harinya nggak ada, waktunya sudah nggak ada, waktu berhenti, aktivitas kita juga berhenti. Karena setiap aktivitas yang kita lalui itu akan bersanding dengan waktu yang menyertai. Ya, makanya kita katakan saya sedang mengisi waktu nih dengan membaca, dengan bekerja di komputer dan sebagainya. Waktunya selesai. Begitu selesai, alamnya pun selesai. Selesai kehidupan kita. Maka disebut dengan al-yaumul akhir. Nanti kita akan bahas lagi. Namanya banyak nanti ya. Peristiwanya nanti disebut dengan kiamat. Ya, waktunya disebut dengan sa'ah. Pertanggungjawabannya disebut dengan ad-din. Maka nanti ini kita akan banyak temukan dalam kosakata Al-Quran dengan nama Al-Qiyamah. Bahkan ada surahnya, surah yang ke-75. Surah 75 dikenal dengan namanya. Ya, ada dengan ad-din, hari mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ya kan? Baik. Ini di Quran surah pertama Al-Fatihah ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Waktunya disebut dengan as-sa'ah. As-sa'ah. Nah, ini banyak. Seperti di Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Kapan terjadinya ini? Waktu tepatnya disebut dengan sa'ah. Kemudian peristiwanya disebut dengan qiyamah. Kemudian ini yang paling menarik, pada saat terjadinya itu, nanti kita akan diminta pertanggungjawaban dari semua aktivitas yang telah kita kerjakan dalam kehidupan sementara kita di muka bumi. Dan hebatnya, Al-Quran memberikan detail kepada kita. Bagaimana peristiwa yang terjadi dahsyatnya pada saat itu. Nanti ada ya gambarannya kepada kita supaya kita punya perasaan bersiap untuk terhindar dari semua hal yang mungkin memberikan efek dahsyat dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sangat menakutkan, hal-hal yang membuat kita ngeri dan sebagainya, sehingga kita punya persiapan untuk selamat dari peristiwa-peristiwa itu. Nanti kita akan tuntaskan di sini. Apa yang akan dihisab dari kita dimintai pertanggungjawaban, isinya ada di sini. Ya, bagaimana waktu-waktu terjadi dan sebagainya, nanti ada di sini. Dan dahsyatnya, Anda hanya temukan ini semua dalam uraian Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta semuanya, baik waktu, ya alam, semesta, dan semua aktivitas kita, mustahil akan ada keterangan sedetil ini dalam Al-Quran. Ini menunjukkan nyatalah Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karya manusia, walau satu titik pun di dalamnya. Baik. Jadi ini pertama tentang akhir. Ini dulu ya. Diselesai ya. Kalau kita dapatkan ini turunannya sampai dengan ke sini. Baik, sekarang kita bicara tentang az-zaman. Kalau kita merujuk kepada kamus-kamus bahasa Arab, ini ada dua bentuk tulisan. Ada az-zaman, ada az-zaman begini. Ya, az-zaman pendek. Sama ya. Bisa ditulis dengan begini, az-zaman, bisa ditulis dengan az-zaman. Ini biasa, karena ini ejaan. Ya, ejaan. Ini nggak usah disoal. Ini kenapa begini, kenapa begitu. Ustaz, apa bedanya? Bedanya gampang. Yang satu baca panjang, az-zaman. Yang kedua pendek, az-zaman. Ini dialek saja. Ya, seperti Maliki yaumiddin. Riwayat Hafiz dari Asim. Bisa dibaca juga dengan riwayat Qalun. Ya, atau Warsh dari Nafi', Imam Nafi' ada riwayat pendek. Bacanya Maliki yaumiddin. Jadi bisa dibaca dua. Maliki begini. Ya kan? Kasih alifnya begini. Maliki. Dua harakat. Bisa kemudian baca pendek langsung Maliki yaumiddin. Dulu harakatnya tidak ada untuk bisa mengakomodir dua bacaan tadi. Dua-duanya punya arti yang sama, cuma cara bacanya berbeda saja. Itu biasa. Ya, bahkan yang dahsyat nanti kalau ada kajian yang lain bisa dibaca sebagian dengan dengan imalah. Kita baca wadduha, nanti ada bacaan wadduhe. Jelas ya? Tapi artinya sama. Ya, awas kok bisa begitu Ustaz? Ini dialek kawan. Pengaruh lingkungan,
alam tempat kita tinggal membentuk karakteristik lisan kita. Itu pun sudah normal di Indonesia pun berlaku. Kita punya banyak suku, alhamdulillah, masya Allah, beribu-ribu pulau di Indonesia. Gaya bahasa juga tidak sama, walaupun pengungkapannya beda, cara mengucapkan makna bisa sama. Misal, orang Jawa menyebut sepeda. Saudara kita di Medan mengatakan sepeda. Kan sama bentuknya, sama bendanya. Sepeda, sepeda. Sama saja. Dengan baik cicahem dengan cicahem, itu juga. Baik ya. Nah, sekarang kita ke sini supaya tidak terlampau panjang. Bila disebutkan zaman, apa artinya? Sebagian mengatakan dengan waktu. Ya, dalam bahasa Indonesia ditulis waktu. Awas, ini penting nih. Ya, akhir zaman, akhir waktu. Ya, Ustadz akhir zaman, Ustadz akhir waktu. Ya, umat akhir zaman, umat di akhir waktu. Ini baru sekilas. Belum dalam. Karena ternyata di dalam bahasa Arab ada perbedaan spesifik. Waktu itu ternyata banyak turunannya. Zaman, al-waqt, waktu juga dari bahasa Arab. Ya. Nah, sekarang kita turunkan. Apa bedanya zaman dengan waktu? Itu dulu. Kalau zaman itu adalah keterangan menunjuk kepada waktu yang sifatnya mutlak, luas. Ya, kata yang menunjuk kepada waktu dengan konteks yang masih umum, luas. Mau panjang, mau pendek, mau tengah, mau berakhir. Dari awal sampai akhir. Sepanjang sifatnya masih luas, masih umum, itu disebut dengan zaman namanya. Ya. Ini ditemukan di antara contohnya dalam kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya Kitabul Maghazi, Al-Maghazi, saya tunjukkan babnya, bab tentang qauluhu ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam Quran surah yang ke-9, ya. Ayat yang ke-36. Ya, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bab tentang ini tidak disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari-nya, disebutkannya bab qaulihi ta'ala inna iddatasy syuhuri 'indallahi dan seterusnya. Baik, sekarang teruskan teman-teman sekalian. Nomor hadisnya ditemukan di nomor hadis 4406 sampai 4407. Rawinya ya dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Baik. An Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan innaz zamana, muncul redaksinya, innaz zamana ya qad istadaraka hayati yauma khalaqas samawati wal arda as-sanatu 12 syahran ya minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi, inna zamana, sungguh waktu yang Allah telah bukakan di alam semesta ini untuk kita lalui dalam kehidupan kita. Ya, qad istadaraka hayati, terus akan berputar. Seperti itu saja sampai selesai kehidupan. Ya, kalau kita kembalikan dari siang ke malam, malam ke siang lagi selama 24 jam muncul hari-hari, 24 jam satu hari, tambah lagi dari hari-hari jadi pekan, pekan jadi bulan, terus begitu sampai selesai. Itu telah ditetapkan yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakannya langit dan bumi. Waktu akan begitu berputarnya. Ya. Kemudian berputar terus sampai dengan setahun kata Nabi SAW ada 12 bulan.
Ini sangat menarik loh. Ya, Nabi sudah menjelaskan 15 abad yang lalu, setahun 12 bulan. Al-Quran juga mengatakan begitu. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya, setahun ditetapkan oleh Allah itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan istimewa dikenal dengan bulan Hurum. 3 berurutan. Bulan ke-11 Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, tapi Dzulqa'dah. 12 Dzulhijjah, bulan pertama Al-Muharram, dengan nanti bulan Rajab, bulan ke-7 alladzi baina Jumada wa Sya'ban, terletak antara bulan ke-6 Jumada dengan bulan Sya'ban, bulan ke-8. Poin kita, syahidnya, poinnya terletak pada kalimat az-zaman, ada di hadis Nabi. Ya, dengan makna tadi yang masih umum. Perputaran waktu yang masih umum, masih mutlak tanpa batas. Baik, Ustadz kenapa tidak mengambil dari Al-Quran? Ini yang paling menarik. Ya, ternyata ketika kita kembalikan kepada Al-Quran, ini tidak ditemukan, baik yang zaman ataupun zaman pendek. Kok bisa Ustadz? Ini yang sangat menarik. Karena ternyata ketika Allah menyampaikan Al-Quran sebagai kitab pedoman dalam kehidupan. Pedoman hidup. Semua aspek hidup kita ada di situ. Ya, dari mulai sebelum lahir, sampai bayi, sampai dari terus ya remaja, sampai dengan pemuda, sampai menikah, sampai berumah tangga, sampai jadi ayah, sampai kakek, nenek, sampai profesi, sampai wafat, sampai alam kubur, sampai akhirat, ada semua di situ. Pedomannya ada. Petunjuknya jelas. Semua petunjuk hidup itu secara singkat disebut dengan hudan namanya. Hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya, paling kiri pertengahan di mushaf. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan yang ditunaikan puasa itu, istimewanya diturunkan Al-Quran pada saat itu. Apa fungsinya? Fungsi bulan Ramadan itu ketika diturunkan Quran, apa fungsi Qurannya? Hudal linnas. Sebagai pedoman hidup untuk semua manusia. Nah, sifat pedoman itu kan mesti jelas. Ya kan? Mesti terukur, mesti detil. Mesti ada penjelasan, mesti ada rincian, mesti ada poin-poin. Nggak bisa dibuat umum. Kalau umum, bagaimana teknis mengerjakannya? Anda silahkan tunaikan hidup berumah tangga. Tanya, bagaimana pedomannya? Ya, rumah tangga aja. Kan jadi nggak jelas. Mesti ada poin-poinnya. Ya kan? Walaupun nanti poin-poin ini akan ada penjelasan-penjelasan spesifik misalnya. Minimal mesti terukur. Karena itulah yang paling menarik di Al-Quran. Ketika berbicara tentang waktu, Allah memberikan pedoman yang sangat jelas dan menurunkan turunan-turunan dari zaman ini supaya lebih terukur aktivitas kita mengisi waktu itu. Seakan-akan Allah ingin berkata begini, jangan sampai waktu yang diberikan cuma mengambang begitu saja menjadi mutlak, berputar tanpa makna. Aku ingin semua waktu itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat sebagai persiapan untuk pulang. Itu yang paling dahsyat. Di ketika Nabi membuka informasi, menjelaskan secara umum, kemudian Allah Subhanahu wa taala secara indah menerangkan kepada Nabi, sampaikan pada umatmu Muhammad, jangan sekedar menjadikan waktu hanya berputar dan kita tidak mengisi dengan bermanfaat, tapi turunkan aktivitas seperti aku tunjukkan berikut ini. Ketika Anda ingin menjadikan waktu itu menjadi spesifik, apakah panjang atau pendek, ya, singkat, padat ataupun melebar, maka berubah kalimatnya dari zaman menjadi waktu. Ya, karena itu kita katakan misalnya waktu proklamasi. Kan singkat waktunya. Ya kan? Baik, kita katakan waktu perang Badar. Kan waktu itu saja. Nggak ada orang Arab mengatakan zaman proklamasi, zaman perang Badar, zaman Pangeran Diponegoro misalnya di tentang pertempuran dengan para penjajah misalnya. Kita katakan waktu. Ya, kalau zaman lebih luas pembahasannya. Nah, yang paling menarik, awas ya, ini kosakata yang mutlak loh, jangan didebat lagi. Ya, karena ini sudah uraian. Jadi gini, Al-Quran memberikan penjelasan. Kemudian Nabi memberikan penjelasan. Standar orang Arab pun seperti itu pemaknaannya. Ulama menetapkan. Sekarang kita bukan Tuhan, bukan Nabi, ulama bukan. Terus kita ingin protes. Kayaknya nggak begitu. Berarti kita yang belum paham. Jelas ya?
sekarang kita turunkan. Karena ini pun masih sifatnya umum, batasan dari ini kalau mau jadi pendek, jadi panjang, jadi waktu, maka detailnya seperti apa? Ini yang kita turunkan. Kalau yang dimaksud zaman, baik jadi panjang atau pendek, kalau sudah dibatasi, pendekkah, panjangkah, jadi waktu sifatnya. Cuman masih umum juga, karena belum tahu ini waktunya waktu apa? Waktu hidupkah? Waktu beraktivitaskah? Waktu malamkah? Waktu siangkah? Atau apa? Maka diturunkan lagi oleh Al-Quran. Jika waktu itu terkait dengan kehidupan, batas hidup manusia, waktu hidup, maka istilahnya disebut dengan ajal. Kosakatanya misal ditemukan di Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kata Allah, setiap umat, jangankan satu manusia, semua umat tuh punya batas waktu hidup. Jadi nggak abadi, teman. Tinggal di dunia ini nggak abadi. Nggak ada yang terus hidup. Pasti wafat. Ya, pasti wafat. Bahkan ketika waktunya tiba wafat itu, disebut lagi oleh Quran, dahar namanya. Makanya orang Arab mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya, ad-dahr. Itu direkam oleh Al-Qur'an dengan sangat jelas. Pasti pulang. Ini percuma kalau Anda hanya mengumpul-ngumpulkan harta, mengisi waktu kumpulin, cuman ngumpul-ngumpul aja. Pada akhirnya meninggal. Dan sekaya apapun manusia, nggak ada yang bisa pakai kain kafan sendiri untuk wafat. Ya, kalau mau dipakai nggak akan sempurna, tetap nggak bisa ngubur diri sendiri karena semua yang ada pun ditinggalkan. Ya, apa faidahnya Anda berangkat gelap, pulang gelap, berlomba mengumpulkan harta benda banyak-banyak sampai ada yang nipu orang, sampai tega di masa-masa pandemi pun masuk kena musibah masih nipu orang juga. Itu kan manfaatnya apa? Meninggal juga. Ada yang berlomba dengan kekuasaan sampai saling bersaing, saling menyakiti, ada yang menghilangkan nyawa. Toh, ada yang dihilangkan nyawanya, yang menghilangkannya hilang juga nyawanya, meninggal juga. Jadi kalau hidup cuma dipakai begitu saja, maka apa nilainya ketika pulang di hadapan Allah? Pasti tiba. Ya kan? Nah, dahsyatnya sebelum diturunkan ke yang lainnya, Allah memberi pesan kepada kita. Jika sudah tiba waktunya, ya, kata Allah, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ini nggak akan maju, nih, nggak akan mundur. Jadi jangan berharap ajal kita bisa ditangguhkan sehingga bisa lama hidup. Jangan juga kepikiran bunuh diri, nggak ada kerjaan. Bunuh diri itu nggak akan pernah teman-teman memberikan solusi. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal pun meninggal juga. Kalau belum waktunya nggak akan wafat juga. Ada yang coba nelan obat nyamuk, taruhlah, kita buat umum misalnya. Mau nelan obat nyamuk 3 baskom, ya belum waktunya meninggal, ya nggak akan wafat juga. Nggak minum racun pun kalau sudah meninggal, ya meninggal. Ini poinnya. Ya, baik. Yang paling menarik apa, teman-teman sekalian? Ketika meninggalnya, tiba waktunya muncul lagi namanya dahr. Ya, kemudian datang saat wafat namanya maut. Ya, dirinci lagi Quran surah ketiga ayat 185, bahkan jadi kosakata umum di masyarakat. Maut sudah menjemputnya. Dari mana kata maut ini? Nih Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik, yang paling menarik teman-teman sekalian, yang bawa mautnya pun disebutkan namanya malakul maut. Quran surah ke-32. Ayat keberapa? Ayat ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan pada manusia yang pongah itu, yang merasa akan hidup selamanya terus, akan datang malaikat maut, sudah mengambil batas hidupmu, nafasnya diambil, berhenti nafas kita, pulang kepada Allah. Bahkan disebutkan yang belum meninggalnya pun disebut mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Quran lagi itu, mayyit. Masya Allah. Lihat nih teman-teman, unik ya. Yang belum meninggal, mayyitun. Ya, bagaimana meninggal? Diambil nafasnya oleh maut. Tuh, maut mengambil nafas dari mayyit. Begitu diambil nih, tasdidnya diambil. Jadi mayyitun. Tuh,
Maitun. Mait ini sudah nggak bernyawa, pakai bulatan begini, sukun. Ya, sukun. Yang paling hebat tuh, ya Allah Akbar kalau belajar Quran itu. Ini pakai sukun. Sukun itu kan artinya tenang, bukan sekedar bulatan. Kalau bulatan tanda, ya tanda simbol di tulisan. Tapi sukun secara bahasa artinya tenang. Seakar dengan sakinah. Ya, sakinah mawaddah rahmah samara. Sakinah kan tenang, sukun itu tenang. Jadi ada isyarat lagi, gimana caranya hidup tenang, pulang pun tenang. Itu yang disebutkan lagi tuh di Quran surah ke-89. Ya, ayat berapa? 27 sampai 30. Ya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Masya Allah, ada yang pulangnya tuh meninggalnya tenang. Lagi baca Quran, meninggal. Masya Allah, lagi sujud, meninggal. Ada yang lagi nonton ini di YouTube, meninggal misalnya, tiba-tiba. Bisa terjadi kok, kita nggak bisa nolak. Atau saya misalnya sedang mengajar, wafat. Tapi yang paling penting, gimana caranya tuh hidup tenang, wafat tenang. Ya Allah, enak banget rasanya. Ya, pulang tenang. Ini Quran. Coba lihat, detil kan? Ajal, waktunya tiba disebut dahar. Datang maut yang membawa malakul maut, orang belum wafat mayit, CM, calon meninggal, begitu ditarik, diambil jadi mayitun, habis nol. Ya, jadi bulat tuh, diambil tasnya bulat. Makanya di film kartun dulu, ya Son Goku, Son Gohan, Piccolo, begitu di Kamehameha, habis, di atasnya ada bulatan. Karena diambil itu. Nah, itu kan gambaran manusia saja. Saya enggak senang nonton itu seperti itu. Cuma dulu pernah baca itu, baca anak-anak kenapa gandrung ini kita baca. Tapi menariknya tuh ada korelasi sedikit lah. Ya. Nah ini belum selesai, kita belum tamat nih. Ya, yang paling menarik, terus bagaimana sebelum saya meninggal ini supaya meninggalnya tenang? Bagaimana cara mengisi ini ajal? Muncul lagi kosakatanya dari Al-Quran. Cara mengisi ini ajal sampai kita pulang, karena kita nggak tahu dirahasiakan kapan pulang supaya serius mengisi waktu kita. Cara mengisinya disebut dengan umur namanya. Al-umru. Umur. Dan sudah jadi bahasa kita. Berapa umur Anda? Kamu umurnya berapa sekarang? Asal kata umur itu, asalnya sebetulnya bukan usia. Bukan usia. Ya, kalau usia batas hidup ya tadi ajal dengan turunannya. Umur itu sebetulnya cara kita untuk mengisi usia sehingga benar dalam pandangan Allah dan mendapatkan ridha serta petunjuknya. Umur bisa berarti segala yang bermanfaat. Amara ya'muru. Dari kata amara ya'muru umran. Seakar dengan ini. Katanya. Ya, ya'muru ditemukan di Quran surah 9 ayat 18. Lagi-lagi Al-Quran. Umur juga ada nanti, ila ardalil umuri. Ya, ada nanti ditemukan di Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Ya, kita temukan turunan-turunannya. Teman-teman sekalian, fokus ini. Sesuatu yang bermanfaat. Seakan memberikan pesan kepada kita, sepanjang hidup, ayo kerjakan yang bermanfaat. Kalau mau detil lagi, saya bisa turunkan lagi. Karena itu semua tubuh kita ketika disebutkan fungsinya oleh Al-Quran, silahkan cek dalam Al-Quran. Itu diarahkan untuk mengerjakan segala yang bermanfaat. Mata, jangan cuma melihat-lihat yang bermanfaat, yang baik-baik. Tak baik, palingkan. Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Telinga, dengar yang baik-baik. Kalau tak bisa mendengar yang baik, sudah, jangan dengar. Palingkan, tinggalkan ghibah. Ya, dari Quran surah ke-49 untuk mulutnya ayat 11, 12-nya untuk telinga. Ya ayyuhalladzina amanu liyaskhar qaumin qaum. Lisan katakan yang baik-baik, tak mampu diam. Ya la yaghtab ba'dukum ba'd, jangan gibah, jangan dengarkan gosip. Ada yang baik dengarkan, tak baik tinggalkan. Sampai ke ujung kaki. Tangan jangan dipakai yang buruk, hindarkan pencurian segala rupa dan sebagainya. Ya, ada di Al-Maidah Quran surah kelima ayat 38, wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kala minallah. Itu tangan, kata Allah, saya berikan tangan fungsinya untuk berbuat yang baik, bukan untuk mencuri. Daripada dipakai mencuri, potong aja lah, kata Allah. Atau potong peluang tangan itu untuk berbuat yang tidak baik dengan membuat hukum-hukum yang ketat. Sampai ke ujung kaki. Jadi sepanjang kita hidup, isi dengan bermanfaat.
Karena itu kalau ada yang tanya, berapa umur Anda? Itu titipan dari Allah, dari usia sampai segitu, berapa banyak manfaat yang sudah kita hasilkan untuk pulang. Katanya pengen ke surga. Katanya pengen firdaus. Tapi mata nggak banyak manfaat, lisan nggak banyak manfaat. Lisan diam, tangan nulis yang kotor-kotor. Bikin hoax. Ya, saling mencela, saling menghina. Sudah tahu Ramadan bulan baik, masih mencela juga. Pengen ke surga, tapi perbuatan tidak menunjukkan perbuatan ahli surga. Kan tidak menarik semua itu. Ini poin teman-teman sekalian. Kembalikan ke sini. Ya, jangan-jangan anak 4 tahun sudah banyak manfaatnya, padahal dia belum balik. Anda diberi 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa dosa yang dikumpulkan? Oleh karena itu seorang ulama, saleh tawadhu, ketika kedatangan anak kecil, dia cium tangannya. Bukan sekedar menunjukkan sayang, tapi hormat. Saya mencoba membiasakan untuk mencium tangan anak-anak kita misalnya. Hormat. Apa logika hormatnya? Anak ini masih bening, dia belum balik. Belum berdosa di hadapan Allah, walaupun salah. Bukan karena salah balignya, karena belum paham dia dikerjakan. Masih bersih. Sedangkan saya kata yang 40 tahun, 50 tahun masih banyak dosa. Masa yang banyak dosa merasa angkuh dibandingkan dengan yang bersih? Lihat cara berpikir ulama kita yang pada tawadhu itu. Allahu Akbar. Umur juga berarti kesuksesan. Ayo, sepanjang kita di dunia ini pupuk kesuksesan untuk bekal akhirat kita. Sukses ibadahnya, sukses beraktivitasnya. Ayo, Anda mau cari bekal apa untuk ke akhirat? Ya, dengan kekayaan silahkan sukses, kerja yang bagus. Berusaha, dapatkan harta yang banyak. Jadi orang kaya, dengan kekayaan itu cari bekal ke surga. Pengen tahu ayatnya lagi? Ada. Quran surah misalnya ke-28 ya. Ayatnya berapa Ustaz? Ayat 77. Ya, paling kiri sebelah bawah di mushaf, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, gunakan harta yang telah kau dapatkan itu, kau kumpulkan untuk cari kemuliaan akhiratmu. Apa yang saya dapatkan di akhirat Ustaz? Ada ayatnya lagi? Ada. Buka Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-133 sampai 134. Ini surga diperuntukkan oleh Allah bagi orang yang dermawan, suka berbagi, ditempatkan di surga, tempatnya seluas langit dan bumi. Banyak peluangnya. Sukses, ayo. Sukses dengan kedudukan. Bikin polisi-polisi yang baik, kebijakan-kebijakan yang hebat, yang bagus. Ya, supaya orang bisa sejahtera, orang bisa baik. Itu kesempatan, mumpung masih bisa memimpin. Kalau sudah dipindahkan pada orang lain, nggak ada lagi peluangnya. Ya, bikin kebijakan yang baik, menyejahterakan rakyat, begini caranya, begini mengatur, gini dan begitu. Kalau muslim bikin, bagaimana misalnya kebijakan untuk bisa sholat tepat waktu dan sebagainya. Pahala dikumpulkan dari situ. Allahu Akbar. Ya, ustaz juga begitu. Ya, sukses dengan menuntut ilmu, cari yang bagus, sampaikan ke masyarakat dengan benar, di situ dapat pahala. Ini poinnya. Berkah. Umur berarti berkah. Bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Ziyadatul khair. Ini saya baru tunjukkan satu, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam mengisi umur, kan ada waktu lagi. Kalau saya ingin mengeksekusi ini semua dengan planning yang telah saya siapkan, maka apa waktu yang disebutkan dalam Al-Quran? Misal, saya mau belajar nih sekarang. Ini apa nama waktunya? Spesifik. Saya mau makan. Apa nama waktunya? Ya? Saya mau tidur. Apa nama waktunya? Saya mau mengajar. Apa nama waktunya? Yang paling dahsyat, Anda akan temukan semua rinciannya dalam Al-Quran. Sampai semua itu akan mengarahkan kepada makna akhir zaman, berakhirnya semua waktu dalam kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui semua detail itu dan petunjuk-petunjuk pengerjaan dan eksekusinya? Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan esok pada edisi ke-16 di program Aku Suka. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap berprasangka baik kepada Allah, tetap kita saling berbuat baik dalam kehidupan, saling mengoreksi diri kita dalam ketaatan kepada Allah, dan semoga kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu terbuka untuk menerima koreksi dan masukan-masukan sehingga membuat kehidupan kita lebih bermanfaat dengan sumber yang benar, dengan ridha Allah,
dan cinta Rasulullah SAW yang bisa kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana as-sa'imin al-mu'minin linusbiha minal muttaqina insyaallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'du. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam serial Aku Suka di edisi yang ke-16 di hari ke-16 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Masya Allah, tak terasa kita telah masuki pertengahan menuju akhir puncak Ramadan di tahun ini, dan tentunya ini semakin menambah motivasi kita untuk sungguh-sungguh dalam beramal saleh, sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar kita minta Allah mengampuni dosa-dosa kita, menyayangi kita, tapi juga memohon agar seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya sampai detik Ramadan di hari ke-16 ini. Baiklah teman-teman, kita akan coba lanjutkan bahasan kita pada edisi kali ini untuk melanjutkan serial pembahasan spesial di hari ke-15 seputar akhir zaman yang insya Allah kita akan coba tutup dan sempurnakan pembahasannya di pertemuan kali ini. Sedikit mengingatkan, kita telah bahas tentang pengertian akhir zaman ya secara filologis dalam pendekatan bahasa di pertemuan yang lalu. Saya telah uraikan pengertian tentang makna akhir, ya, batas, puncak dari setiap hal, baik menunjuk kepada aktivitas, bahkan menunjuk kepada waktu. Lebih dalam tentang itu, mohon berkenan kiranya untuk merujuk pada kajian kita di pertemuan yang lalu, sehingga ada kesinambungan dan ketersambungan pembahasan dengan uraian saat ini. Demikian zaman telah kita uraikan, baik dituliskan dengan tulisan seperti ini yang saya bulati, menggunakan alif panjang setelah mim, ataupun demikian pendek ditulis az-zaman dan zaman. Ini kita sepakati dalam uraian bahasa Arab sebagai waktu yang mutlak sifatnya, terbentang luas tanpa batas, baik pendek ataupun panjang, mutlak. Dan ini pun ditemukan pengertiannya dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abi Bakrah yang telah tuntas juga kemarin saya uraikan. Karena Al-Quran sifatnya kitab petunjuk, dan petunjuk mesti memiliki kejelasan dan detil penggunaan manfaat, maka Allah Subhanahu wa taala merinci turunan dari zaman ini menjadi bentuk waktu yang spesifik terkait dengan aktivitas kita di bumi untuk menuju rahmat Allah saat kembali ke akhirat nanti. Maka ini kemudian spesifik ditunjukkan dalam bentuk waktu dan detilnya diturunkan dalam penamaan Al-Quran. Jika waktu ini menunjuk pada batas usia hingga kita kembali kepada Allah, maka ia dinamakan dengan ajal. Kemarin kita contohkan dalam Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Cara mengisi ajal disebut dengan umur, ya. Ini sudah kita contohkan, ya, ini pun sudah kita contohkan di Al-Quran itu surah ke-22 Al-Hajj ayat yang kelima dengan makna baik itu manfaat atau menunjuk kepada kesuksesan, juga menunjuk kepada keberkahan. Saya ingatkan sekali lagi, mohon berkenan jika ada yang bertanya berapa umurmu, ini sesungguhnya pesan spesifik yang ditanamkan oleh Allah pada jiwa kita yang paling dalam. Dari sekian diberikan usia itu sampai kita kembali nanti, berapa yang sudah kita gunakan sebagai manfaat dalam hidup kita. Ya, sejauh mana kita berusaha meraih kesuksesan sesuai dengan tujuan akhirat kita,
dan keberkahan dari nilai-nilai kebaikan yang dihasilkan dari aktivitas yang kita kerjakan mengisi umur ini. Jika tiba waktunya untuk kembali, maka masanya disebut dengan dahar, sudah kita uraikan. Datang maut untuk menjemput, ini pun kita detilkan kemarin, ya, Quran surah ketiga itu ayat 185. Sebelum meninggal disebut dengan mayit, ya, saat wafat disebut dengan mayit, yang mengambil nyawanya disebut dengan malakul maut. Dan kita berharap dalam keadaan yang sangat tenang, seperti di Quran surah 89 ayat 27 itu diungkapkan. Baik. Nah, sekarang kita ingin bicara begini. Ya Allah, sebelum tiba akhir zaman, berakhirnya masa saya beraktivitas di bumi ini untuk kembali kepadamu. Bagaimana caranya saya mengisi waktu ini agar mengandung nilai-nilai manfaat yang disebutkan di sini? Bermanfaat, baik, sukses. Adakah kiranya ya Allah Engkau berkenan memberikan nama spesifik waktu yang akan mengiringi aktivitas saya untuk mendapatkan semua nilai kebaikan yang tadi Engkau isyaratkan? Apa nama waktunya? Yang paling dahsyat, Al-Quran pun bahkan sampai merinci ke nama waktunya dan menjelaskan dari waktu yang diberikan ini, gunakan hal-hal berikut ini supaya waktu yang aku berikan, kata Allah, punya nilai dalam kehidupan yang kau lalui. Maka turunlah kemudian surah yang ke-103. Quran surah 103 memberikan langsung nama waktunya, disebut dengan Al-Asr. Allahu Akbar. Wal asr. Allah berfirman, bahkan menggunakan sumpah, wawunya qasam. Qasam bermakna sumpah. Ya, Allah itu tak bersumpah pun pasti serius. Pasti benar. Pasti nyata. Nah, karena itu ada rumus dalam tafsir. Kalau kemudian satu ayat Al-Quran dibuka dengan kalimat sumpah, sampai-sampai Allah harus bersumpah, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan sangat luar biasa pentingnya dan tidak memberikan celah kepada kita untuk mengabaikannya. Seakan-akan di sini ada kesan nih, manusia ini bisa lalai. Ya, manusia bisa mengabaikannya, maka ditegaskan dengan sumpah supaya kita merasa lebih serius untuk menyikapi ayat dan informasi yang disampaikan. Nah, hanya persoalannya, apa itu asr? Secara bahasa, asr termasuk bagian dari waktu. Spesifiknya adalah waktu yang mengiringi setiap aktivitas yang dikerjakan. Ya, jadi kalau ajal ini masih umum sampai usia berakhir, nah, dalam mengisinya disebut dengan umur. Waktu yang mengisi umur yang digunakan untuk beraktivitas itu disebut dengan asar namanya. Nah, jadi 24 jam itu setiap detiknya itu asar. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, sekarang pun asar. Ya, sekarang asar. Di sore itu bukan asar bahasa Arabnya. Sore itu masa al-khair. Selamat sore, semoga sore ini kita dalam kebaikan. Tapi waktunya yang kita lalui disebut asrun. Ya, kalau spesifik dikatakan, ini modal waktu, ya, modal bentuknya waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk meniti aktivitas dalam rangka mengumpulkan sifat-sifat umur ini untuk mengisi usia kita. Ini modalnya. Ya. Jadi kita seakan berniaga menggunakan waktu ini. Ayo, gunakan sampai tiba ajal. Ya, dan isi ini untuk meraih makna ini. Cuma teman-teman sekalian, yang penting kita sadari adalah bagaimana memanfaatkan modal ini. Karena ada orang diberikan modal, kadang-kadang nggak sukses. Coba, ilustrasinya begini. Ada orang diberikan 24 juta nih. Ya, mohon maaf. Silakan gunakan. Kalau dia balik cuma bawa 12 juta, berarti rugi kan 12 juta? Balik cuma bawa 20 juta, berarti rugi 4 juta kan? Ya, harusnya kan kita untung kan? Dia beri modal 24 juta, dapat keuntungan sekian. Misalnya 30 juta. Ya, dikurangi modal 24, untung 6 juta. Itu baru sukses. Nah sekarang, kata Allah, saya berikan modal waktu yang mengiringi aktivitasmu, kamu mesti sukses. Gunakan untuk beraktivitas.
Yang paling dahsyat ketika Allah menunjuk manusia yang beraktivitas pun, itu langsung disandingkan dengan kalimat yang sangat spesifik diksinya. Ya, mungkin tidak banyak orang mengetahui kalau di dalam Al-Quran, nama manusia itu, manusia, setidaknya ia memiliki 5 nama. Ya, ada berapa? 5 nama, setidaknya secara umum. 1, jika menunjuk kepada nafsunya, ya, yang terkumpul di situ nafsu dan takwa, maka ia disebut dengan bashar namanya. Bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum. Demikian setiap Jumat kita baca Al-Kahf itu di penghujung ayatnya, bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Makhluk nyata, berkulit halus, punya nafsu. Jika disebutkan sifat tampaknya yang beda dengan jin, jin tak tampak, manusia tampak. Dan kelembutannya, ramahnya, maka disebut al-ins namanya. Ya, lawan langsung dari kata jin. Karena itu setiap disebut kalimat ins, seringkali jinnya muncul. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Disebutkan pasangan ini 18 kali dalam Al-Quran. Ketiga, kadang disebutkan dengan asal turunannya, ya. Secara genealogis kembali kepada Adam alaihissalam. Maka disebut Bani Adam, anak turunan Adam alaihissalam. Ini disebutkan setidaknya 7 kali dalam Al-Quran. Ya, ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Baik, seperti di Quran surah ke-7 Al-A'raf itu. Kemudian yang keempat, ada sifat sosialnya untuk menunjuk manusia nggak bisa hidup sendirian. Jadi sepanjang hidup itu nggak bisa sendiri. Bahkan wafat pun butuh orang lain. Kan kemarin saya sampaikan, sekaya-kayanya orang nggak bisa ngubur sendiri-sendiri. Sekaya-kayanya dan sehebat-hebatnya orang nggak bisa nguburkan diri sendiri. Dan dia masih butuh orang lain. Ya. Karena itu disebut dengan fungsinya nas. Karena butuhnya banyak kepada orang, maka kalimat ini paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu 241 kali. Bahkan langsung spesifik surahnya, surah yang ke-114. Surah paling favorit dibaca dalam tarawih plus witirnya. Qul a'udzu birabbin nas. Yang kelima, ini yang paling menarik. Jika disebutkan nama manusia terkait dengan aktivitasnya, yang ia mesti kerjakan secara total, totalitas aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka namanya berubah menjadi al-insan. Insan, ya. Al-insan, bahkan ada nanti surahnya, surah ke-76, surah al-insan disebutkan setidaknya al-insan 65 kali dalam Al-Quran. Sekarang perhatikan begitu indahnya diksi Al-Quran. Sekali lagi ini menegaskan bahwa Al-Quran bukan karya manusia. Al-Quran bukan buatan makhluk. Al-Quran firman Allah. Firman Allah. Kalau bukan firman Allah, mustahil bisa sedetil ini. Mustahil diksinya sempurna. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran sekali lagi bukan makhluk. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bukan terkait dengan karya manusia. Sekarang lihat. Wal asr. Sumpah. Demi modal waktu yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas. Karena sifat manusianya beraktivitas, maka silahkan cek 1-5 tadi. Mana yang paling sesuai? Ini. Innal insana. Nah, karena itu cara menerjemahkannya, sungguh, kata Allah, inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, dalam ilmu Arab, gramatikal bahasa Arab, demikian. Inna itu huruf taukid, huruf penguat, nasab, tancapkan. Kalau di ilmu loghah itu begini. Kalau bukan Arab ya, ilmu fikih loghahnya, nasaba itu menancapkan sesuatu dengan kuat. Ya, nasaba rajulu asahu alal ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkatnya ke bumi dengan kuat sehingga nggak goyang. Begini itu nasab. Ya, taukid menguatkan. Jadi kalau kita ingin terjemahkan inna, ya, kita katakan Allah menyampaikan pesan, sungguh, tancap ke dalam jiwamu yang paling dalam. Jangan goyah. Kuatkan. Ya, innal insana, sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu lafi khusr. Dia berpotensi mengalami kerugian. Rugi.
Apa yang rugi? Dikasih 24 jam oleh Allah modal waktu beraktivitas, tapi modal nggak dipakai untuk beraktivitas yang menghasilkan makna umur. Tuh, ini nggak ada nilainya. Manfaat nggak ada. Dikasih 24 jam. Ya, 3 jamnya gibah. 30 menit bikin hoax. 1 jam berselisih. Hah? Ada yang menipu, ada yang macam-macam, ada yang ribut dan sebagainya. Dikasih ujian, ya, masih berbuat maksiat juga. La haula wala quwwata illa billah. Rugi. Maka hidup kita mesti punya arti. Hidup kita harus punya nilai. Karena itu kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara saya mengisi modal waktu ini supaya saya beruntung, bebas dari kerugian dan punya makna umur. Maka oleh Allah diberikan kemudian langsung penjelasannya tanpa kita meminta terlebih dahulu. Ya, illalladzina amanu. Ya. Kata Allah, kalian bisa terbebas dari jenis-jenis kerugian ini. Kalian bisa mendapatkan manfaat yang bisa diharapkan, ya, kecuali yang bebas dari kerugian ini, alladzina amanu. Satu, orang-orang yang mau beriman. Ini penting sekali. Alladzina, sekali lagi disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Mencakup semua golongan tanpa sekat. Laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, nggak ada batas di dalamnya. Seakan Allah ingin mengatakan, saya buka peluang untung untuk semua. Saking rahmannya Allah, nggak boleh ada hambaku yang rugi. Jangan sampai aku beri modal, pulang-pulang kok jadi rugi. Lahir bersih, kenapa pulangnya kotor? Lahir beruntung, sampai orang gembira, sampai tertawa-tawa dan sebagainya. Karena bahagia kita datang, kenapa pulangnya kemudian menjadi bermasalah? Ya. Maka kata Allah, saya buka semua hambaku berpeluang untuk sukses, untuk bahagia, untuk bermanfaat. Ya. Bagaimana caranya ya Allah? Pertama, satu, beriman kepada Allah, iman. Jadi, orang yang mengisi waktunya tanpa iman, itu nggak ada nilainya isi Allah. Ya, Masya Allah. Hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi iman belum ada. Maka dia nggak ada nilai, rugi. Nah, yang paling menarik, jika iman sudah ada, apa pembuktian iman itu? Wa amilus shalihat. Maka iman itu akan membimbing pemiliknya untuk mengerjakan amal soleh. Oh, awas, salah baca. Awas, salah membaca, awas, keliru melafadzkan. Amal soleh bukan amal salah. Ya, jadi orang beriman itu tipikalnya, iman yang ada dalam jiwanya, itu akan memberikan sinyal kepada seluruh anggota tubuhnya untuk mengerjakan jenis-jenis kebaikan. Soleh itu artinya kebaikan yang diridhai oleh Allah. Ya, kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenarkan oleh Allah, ditunjukkan Rasulullah, itu soleh namanya. Baik, maka iman seseorang itu akan memberi sinyal. Iman itu kalau sudah diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tembus ke dalam jiwa kita, tembus ke hati, maka di hati akan memberi cahaya, petunjuk, nur, ya, ke dalam mata misalnya. Makanya mata sebelum berfungsi, imannya masuk dulu. Karena itu dalam Al-Quran ketika disebutkan fungsi mata, imannya dulu sebelum matanya. Quran surah ke-24, surah An-Nur, surah cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang punya iman. Ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman. Yaghuddu min absarihim, ayat 30, yaghuddna min absarihinna, ayat ke-31-nya. Ya, kata Allah, kalau dia punya iman, sudah barang tentu, sudah pasti, kata Allah, imannya akan membimbing matanya, membimbing mata melihat yang baik saja. Tak baik, dia akan palingkan. Ke lisan, turun. Ya ayyuhalladzina amanu, Quran surah ke-49, ayat 11 sampai 12. La yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, imanmu akan membimbing kepada lisanmu untuk mengatakan yang baik. Hindari saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan bikin hoax, jangan gosip, ya, jangan berselisih dan seterusnya sampai ke ujung kaki. Nah, jadi kalau kita ingin beruntung, ya, ingin benar, kata Allah, ingin saleh,
ingin mendapatkan umur dalam mengisi ajal kita, maka tenun, pupuk amal-amal kebaikan yang bisa kita kerjakan. Nah, karena itu saya sering sampaikan begini, kalau kita berbuat soleh bisa, kenapa mesti melakukan yang salah? Toh dengan soleh pun rezeki kita mendapatkan sama. Kenapa harus mengejar dengan cara yang salah? Soleh dapat 1 miliar. Salah 1 miliar juga. Nggak akan berkurang sampai wafat. Rezeki itu mengiringi kematian. Jadi mustahil ada orang wafat kalau rezekinya belum tercukupi. Dan rezeki itu sudah jelas, sudah diatur. Jadi nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Yang nambah itu keberkahannya. Jika diraih dengan soleh, berkahnya tambah. Jika diraih dengan salah, nggak ada berkahnya. Ya, jadi jangan dikira kalau Anda korupsi, dapat harta makin banyak. Tidak, Anda salah paham. Cuman capek sendiri. Ya, toh Anda bekerja yang baik pun segitu juga dapatnya. Cuman bebannya Allah kurangi. Korupsi langsung 1 miliar. Kerja biasa 10 juta, 10 juta. Dengan 1 miliar beban Anda makin berat. Tekanan ini, beli itu, jaga, takut ketahuan. 10 juta nggak kerasa. Setiap ada kebutuhan, kasih. Kumpul-kumpul sampai meninggal, dapatnya 1 miliar juga. Cuman keberkahannya lebih banyak. Lantas kalau Anda bisa mengerjakan yang soleh, kenapa cari yang salah? Ya kan? Ya demikian cara berpikirnya. Kalau orang paham, mengerti dengan rumus seperti ini, saya kira orang cerdas tak akan mungkin memilih yang buruk. Ini satu. Ya, karena itu, sekarang, ini yang paling menarik, ini pun diturunkan lagi. Amal soleh tak ada batas. Bisa dikerjakan siangnya, ya, bisa dikerjakan malamnya. Allahu Akbar. Ya, dirinci lagi oleh Allah. Rinci sekali. Bahkan dari mulai fajar, silakan beraktivitas. Turun surah Al-Fajr, surah 89. Wal fajri walayalin ashar. Demi waktu fajar. Ayo beraktivitas. Ya. Mulai beraktivitas. Datang duha. Muncul surah Al-Duha. Wad-duha wal-layli idha saja. Terus. Sampai ke malam. Lail. Ada surat Al-Lail. Coba lihat. Ya. Bahkan rinci. Kalau Anda buka misalnya di An-Naba. Quran surah ke. Berapa An-Naba? 78. Ayat 10 sampai 11. Ya. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara masya Allah, bahkan atur spesifik. Silahkan amal soleh. Kalau bekerja passionnya ambil untuk siang. Silahkan bekerja sesuai passion masing-masing. Anda siapa? Anda di birokrasi, silahkan jadi birokrat. Ya, Anda di diplomasi, silahkan jadi diplomat. Anda pebisnis, silahkan. Pengusaha, silahkan, tak ada masalah. Pedagang. Ada yang guru, pengajar, ustadz, dosen, silahkan passion sepanjang dengan itu, bakat Anda ada di situ, Anda bisa menempuh nilai-nilai kesolehan. Supaya nggak rugi. Ya mumpung jadi pejabat, bikin kebijakan-kebijakan yang soleh. Sebab kalau jabatan sudah hilang, peluang itu hilang lagi. Mumpung sekarang harta banyak dititipkan, cari yang soleh-soleh. Makanya diberi peluang nih cara berbuat soleh dengan harta seperti ini. Ada sedekah, ada infak, ada zakat, ya, dan seterusnya. Mumpung masih ada ilmu, ayo mengajar dengan baik. Dengan cara yang soleh. Ya, jangan sampai ngajar hanya untuk dapat, misalnya, balasan, ya, pujian, cari jawaan, materi dunia, dan sebagainya. Ukur. Supaya benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, siang gunakan untuk bekerja, malam gunakan untuk istirahat. Buka lagi Quran surah ke-30, detail sekali. Wah, perhatikan waktunya. Kita kan bicara zaman sekarang. Sampai detail diukur malam buat istirahat. Wa min ayatihi, kata Allah, di antara tanda-tanda kebenaran Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan malam untuk istirahat. Manamukum bil-laili wan nahar. Siang boleh sedikit untuk tidur siang. Ya. Tapi atofnya di situ bisa ditukar. Artinya ada orang memang kerjanya siang, malamnya istirahat, seperti nelayan misalnya. Ya, yang penting ada keseimbangan, karena semakin Anda ambil waktu malam ke siang, maka maaf, konsekuensinya bisa ngantuk berlebihan. Ya, mengambil waktu malam ke siang maksudnya apa? Pekerjaan Anda ditambah sampai ke atas, begadang. Ya.
Begadang, 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 begadang. Tapi ada perlunya misalnya. Tapi konsekuensinya besok dapat ngantuk. Kecuali begadang yang tidak ada perlunya. Ya maka yang seperti itu sebaiknya ditinggalkan. Ya, kan rumusnya gampang. Begadang, jangan begadang. Ya, kecuali ada perlunya. Ya, baik, sudah. Sekarang kita ke sini dulu. Ini kita kerjakan selama hidup. Bahkan langsung dijelaskan kurikulumnya. Ya, cuman 3 kok. Ibadah, muamalah, akhlak. Ini saja. Dan secara singkat, semua rasul yang diutus sampai ke yang paling mulia yang kita paling cintai, Rasulullah SAW, diutus untuk mengajarkan ini saja. Ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta, dari mulai tauhid sampai praktek ritual, salat, puasa dan seterusnya. Ya. Muamalah, hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas. Zonanya horizontal. Cek hubungan kita dengan tetangga, dengan teman-teman di kantor, tarik ke rumah, dengan istri, suami, ke atas ada ayah, ibu, ya. Ke bawah ada anak-anak, ada cucu dan seterusnya. Baik, bagaimana cara mengerjakan ini secara sempurna? Pakai akhlak. Akhlak saat ibadah, saat sholat, pakai pakaian yang bagus. Ya, datang di awal waktu, kerjakan dengan sempurna. Akhlak kita kepada Allah. Anda kepada atasan saya di dunia, penampilan bagus, datang sebelum datangnya tiba waktu pertemuan. Kenapa sekarang dengan Allah akhlaknya kemudian jadi berkurang? Tapi kalau sedang minta, nuntutnya luar biasa. Nuntut sepenuh langit, pekerjaan di bawah bumi. Tak adil gitu. Nuntut sepenuh langit, pekerjaan di bawah bumi. Gimana? Nah, ini yang kita kerjakan. Ya, ini saja. Sampai kapan kita kerjakan? Sampai tiba akhir zaman yang pertama. Ini. Apa tanda akhir zaman yang pertama? Tanda yang pertama disebutkan di Quran. Surah ke-63 ayat 10. Lihat kalau Anda detil. Aktivitas di sini 78 ayat 10, ayat 11. Tanda pertama pun dimulai dari ayat ke-10-nya. Nih, Allah kasih contoh untuk yang beribadah dengan harta. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, gunakan harta yang kutitipkan untuk beramal saleh. Infak, berbagi dengan orang. Sebelum tiba berakhirnya zaman yang aku berikan kesempatan padamu untuk beraktivitas. Apa bagian pertama? Ini yang disebut dengan tanda berakhir pertama, kiamat untuk manusia yang paling awal, dan setiap manusia akan mengalaminya sehingga sebagian ulama menyebut sebagai kiamat kecil. Ya, sebelum alam yang besar ini selesai, maka yang kecil ini muncul. Apa itu? Yang qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Ini yang telah kita tuliskan. Maut. Jadi kalau kita berbicara tentang akhir zaman, jangan jauh-jauh berbicara tentang kiamat besar. Habisnya alam dulu. Alam semesta. Jadi nggak usah jauh-jauh menganalisis begini misalnya. Wah, ini kapan ya kiamat akan terjadi, bumi akan hancur, tabrakan terjadi, asteroid menabrak bumi, dukhan mulai muncul macam-macam. Itu aspek jauh dulu. Yang dekat dulu yang kita pikirkan, jangan-jangan itunya belum tiba, yang kecil ya sudah datang. Harap-harap usia panjang, maut datang lebih cepat dari apa yang tidak kita duga. Tiba-tiba kematian datang, dan kematian itu kiamat yang paling kecil. Makanya kemarin ketika kita uraikan tentang isu tabrakan asteroid dukhan itu, kan saya kutip firman Allah di Quran surah 33 ayat 63 itu. Ya, ketika Allah sampaikan la'alla sa'ata takunu qariba. Kamu banyak tanya tentang kiamat besar. Hanya Allah yang tahu. Qul innama ilmuha 'indallah. Ya, wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Terus persiapan kamu apa kalau kiamat itu terjadi besok? Persiapan kamu apa? Kamu aja bisa meninggal. Ya, jadi yang paling penting kita lakukan sekarang ini,
Kita selalu tanyakan, kalau hari ini saya wafat, begitu dulu cara berpikirnya. Makanya Nabi sering menganjurkan kita itu, sering ziarah, ya dengan cara yang benar, lihat atau mengingatkan kematian. Nyolatin orang yang wafat, mengantarkan jenazah. Untuk berpikir kalau saat itu atau esok hari kita kemudian jadi jenazah. Kita mesti mengerti. Jadi semua yang kita rasakan dapat itu akan habis. Harta yang dikumpulkan tuh habis. Ditinggalkan. Jabatan yang dibanggakan. Sampai saling berselisih. Saling segala rupa dilakukan dan sebagainya. Dapat ini, dapat itu, uang dan seterusnya. Ya, ilmu juga demikian. Ya, hati-hati karena ustadz juga tolong doakan, tolong. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Ya, setan itu kan levelnya kalau orang manusianya makin naik, setannya makin pintar. Ya, setan goda ustadz, beda dengan setan goda diplomat. Setan ustadz beda dengan setan birokrat. Ya, setan ustadz, setan ulama beda dengan setan rakyat biasa. Akan lain. Yang rebutan jamaah kah, yang ini kah, yang itu kah, yang saling mencelakan dan sebagainya. Makanya penting saling mendoakan. Penting berprasangka baik. Penting saling menyayangi. Itu yang kita tebarkan dalam kehidupan. Doakan, saling menyayangi, dan ada dalam nilai kebaikan. Karena kita akan wafat. Akan meninggal. Ini, karena itu Nabi sering mengarahkan kepada kita persiapan sebelum wafat. Jangan sampai ada penyesalan, karena ayatnya sudah turun. Kan di situ jelas Allah mengatakan, ada orang yang menyesal sampai mengatakan kepada Allah, ya Allah, laula akhartani ila ajal yang qarib, tambah dikit aja ajal nih, batas usianya tambahin dikit aja ya Allah. Tambah dikit, aku janji. Kalau ada kebaikan tersisa, besar pun aku semua aku berikan. Wakafkan aja semuanya. Ya. Tambahkan ya Allah, walau cuma 5 detik aja untuk mengatakan semua aku wakafkan, selesai. Sehingga nggak ada beban dalam kehidupannya. Gitu. Jadi kita berpikir yang besar-besar. Ternyata akhir zaman yang pertama itu maknanya kematian. Wafat. Ya. Hanya kita pun mesti waspada. Kenapa? Karena ternyata dengan diutusnya Rasulullah SAW, Allah menegaskan bahwa beliau adalah seorang Rasul yang terakhir. Untuk umat yang terakhir. Untuk masa yang terakhir. Jadi sesungguhnya akhir zaman itu sudah dimulai sejak Rasulullah SAW diutus. Bahkan Allah sudah mengatakan masa semakin mendekat. Kiamat yang besar semakin mendekat. Dengan statement yang diturunkan lewat firman Allah di Quran surah ke-54 itu. Ayat yang pertama, surah Al-Qamar. Bahkan Allah langsung berikan tanda alamnya. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh as-sa'ah, kiamat semakin mendekat dari yang sebelumnya, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ya, dan bulan telah terbelah. Bukankah sudah dibuktikan lewat NASA? Ya, dan orang-orang yang tahu antariksa bahwa pernah ada bekas terbelahnya bulan, nampak jejaknya, terlihat. Dan Allah mengatakan semakin dekat. Hanya kan hitungan Allah beda dengan hitungan kita. Bukankah sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia? Ya kan? Hitungannya beda. Jadi kalau kita mengukur di masa Nabi Muhammad SAW ke kita sekarang, belum tentu seperti yang kita gambarkan. Karena hitungan Allah berbeda dengan hitungan kita. Entah itu 2000 tahun setelah Nabi, entah 3000 tahun, entah 4000 tahun. Mungkin dalam hitungan Allah cuma 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tapi hitungan kita bisa terasa berbeda. Hanya karena itulah ketika seorang bertanya tentang kapan waktunya kiamat terjadi, tidak ada kecuali tanda umum saja supaya kita mengamalkan amal-amal soleh, supaya persiapan itu bisa dilakukan dengan sempurna. Hanya yang paling penting untuk waspada, keterangan sudah jelas. Bahwa orang-orang beriman, jangan khawatir. Orang beriman gak akan khawatir dengan kiamat. Jadi kalau ada orang panik dengan kiamat segala rupa, padahal kejadian aja belum, ini menandakan imannya lemah. Iman harus diperkuat lagi. Kenapa? Karena semua orang beriman, yang imannya benar, bukan orang munafik,
Ingat, bukan orang munafik yang imannya benar, Allah akan wafatkan sebelum tiba kiamat. Orang yang beriman dengan iman yang benar tidak akan mengalami huru-hara kiamat. Ya, tidak akan mengalami dahsyatnya kiamat. Orang diangkat, bumi diangkat, segala rupa diadukan dan sebagainya. Ya, ihnil manfus, seperti dilempar-lempar seperti kapas, ya, ditabrakkan dan itu. Bagi orang beriman tidak akan mengalami itu semua karena akan diwafatkan sebelum tiba kiamat yang besar itu. Cuma tantangannya tidak mudah karena tanda-tandanya pun itu yang ditanyakan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Ini sebagai penutup kita. Ya, nomor hadis yang ke-8. Kalau punya kitab jadi jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8, rawinya sahabat sekaligus mertua Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Imam An-Nawawi mengutip hadis ini dalam Al-Arba'innya, memosisikan pada nomor hadis yang kedua. Bahkan disebut dengan hadis Jibril. Ya, panjang kalau kita bacakan. Ya, an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab, shadidu sawadi sa'ri, ya la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun. Ya, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi. Ya, kemudian wada'a fakhidaihi ala fakhidaihi wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi faqala, ya, wa wada'a rukbatayhi ala rukbatayhi, kemudian wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Dijawab oleh Nabi, akhbirni anil iman. Dijawab oleh Nabi, akhbirni anil ihsan. Terakhir dia bertanya, matas sa'ah, kapan kiamat terjadi? Dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian bertanya lagi, terangkan kepadaku tanda-tandanya. Jadi kalau tanda ini sudah ada, itu artinya semakin mendekat. Cuma ukuran dekatnya kita pun belum tahu. Hanya semakin waspada. Kenapa? Karena ketika kiamat akan mulai mendekat, fitnahnya bertambah, ujiannya tidak seperti biasa. Makin banyak ujian yang bisa menggoyahkan iman. Disitulah kita penting menjaga iman kita sampai wafat sebelum kiamat tiba. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai nanti kalaupun meninggal kiamat belum tiba, meninggalnya dalam keadaan nggak ada iman. Karena Nabi pernah mengatakan kalau ujian semakin tinggi, ada orang paginya beriman, sorenya kafir. Ya, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Sebaliknya, itu yang paling bahaya. Ya, dan itu akan terjadi. Ada orang tadinya beriman, tiba-tiba murtad. Ada orang tiba-tiba, ya demikianlah. Berubah, tidak konsisten. Karena itu diantara tandanya, antalidal amatu rabbataha. Jika ada seorang pembantu melahirkan tuannya. Di banyak tafsiran di kalangan ulama, ada yang mengatakan dunia mulai terbalik. Yang bohong dianggap jujur, yang jujur dianggap tidak. Ada yang menafsirkan anak mulai durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada yang menambahkan lagi dengan banyaknya tersebar kemaksiatan dan sebagainya. Ya, wa antaral khufata, al-urata, al-alata, ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Engkau melihat penggembala yang cuma beralaskan kaki, kemudian telanjang setengah dada. Kok bisa lomba-lomba penggembala ini meninggikan bangunan-bangunan tinggi? Ada yang menafsirkan orang sudah lomba dengan kepentingan dunia. Ya, sudah nggak senang berbagi dengan sekitarannya. Cuman ngumpulin kepentingannya aja. Ambil, terus lomba-lomba, pamer. Tingkatkan status sosial, sudah nggak peduli dengan sesama. Akhirnya yang terjadi saling memakan satu dengan yang lain. Seperti hukum rimba. Kejahatan mulai banyak muncul. Kalau kejahatan sudah mengisi dunia dengan sepenuhnya, orang-orang sudah nggak mendekat dengan Allah. Sampai di hadis lain dikatakan zina sudah menyebar sampai orang nggak malu melebihi binatang. Sampai-sampai orang mengatakan kalau bisa jangan di sini di balik tembok saja karena sudah menyebarnya zina di mana-mana. Nah, kalau sudah seperti itu terlihat ada banyak keburukan tampak, ini menandakan pesan pertama ini jangan ke kiamat dulu. Pesan pertama kita harus menjaga iman dengan baik, jangan goyah, jangan ikut maksiat. Ya, ini poinnya. Supaya kita pertahankan sebelum wafat. Khawatirnya iman semakin rendah, hilang iman, maka masuk dalam golongan yang menghadapi kiamat, yaitu orang-orang munafik atau orang-orang yang mengingkari dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksudkan. Jadi akhir zaman bisa berarti berakhirnya kehidupan kita dengan wafatnya kita semua. Juga yang kedua bisa berarti berakhirnya alam semesta,
sehingga tiba waktunya kehancuran dan kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi poin pentingnya, orang beriman tidak akan mengalami kiamat yang besar, hanya ia akan mengalami jembatan menuju pertemuan dengan Allah, yaitu kematian kecilnya, kiamat kecilnya, kematiannya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya sering mengatakan, jangan bahas yang tinggi-tinggi dulu lah. Cukup jadi pengetahuan saja. Dukhan jadi pengetahuan, Dajjal jadi pengetahuan, Ya'juj dan Ma'juj jadi pengetahuan. Kita penting tahu sebagai bagian dari pembahasan keimanan kita dan tanda-tanda yang akan muncul. Sehingga dengan itu kita bisa ingatkan pada generasi-generasi mendatang untuk kembali kepada hukum Allah supaya tidak mengalami itu semua. Ya, apa hukum Allah itu? Itu yang tadi saya terangkan. Berbicara yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, perbanyak amal soleh, beribadah kepada Allah, bermuamalah yang baik, berakhlak yang mulia. Itu yang kita jaga sebagai penguat iman sampai kita berpulang. Saya kira ini, dan jangan sampai masuk pada bahasan yang lebih detail yang tidak ada kejelasannya dan hanya pengetahuan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala seperti kepastian tentang kiamat. Saya kira selesai bahasan kita. Dan lebih baik kita fokus membahas yang sekarang kita butuhkan saat Ramadan untuk memperbaiki keadaan dan kualitas kehidupan kita. Untuk itu, saya tutup bab terkait dengan akhir zaman untuk membuka bahasan lembaran baru terkait dengan penguatan jiwa kita, penguatan tubuh kita, penguatan arah ibadah kita, sehingga menjadi manusia berkualitas, manusia akhir zaman yang berkualitas untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan, dan tentunya seperti sering saya katakan akan ditemukan kekurangan-kekurangan yang tidak menjadikan itu sebagai bahan perdebatan, bahan perselisihan, tapi kita jadikan sebagai keyakinan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, yang ada harus saling melengkapi, saling menyayangi, dan saling menutupi satu dengan yang lainnya. Sudah selesai, kita sayangi para ustadz-ustadz kita, para ulama kita, kiai kita, habaib kita, jaga mereka semua, supaya bisa konsisten membimbing kita semua berada dalam jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.